Oke, halo, nama saya Untung Eun-sung, orang Korea yang trading saham Indonesia. Jadi mohon pengertiannya jika bahasa saya belum fasih. Melalui channel ini disampaikan apa yang saya pelajari dan temukan pada saat trading. Oke, suasana di pasar global menunjukkan tanda-tanda bear market, pasar beruang. Semalam market Amerika itu turunnya drastis. Nah, S&P 500 ini turunnya hampir minus 3%. Nah, ini mencatat penurunan terbesar sejak pecahnya perang pada awal Maret. Nah, IHSG juga Jumat kemarin kan pasar tidak mendukung, ya kan? Seharian marketnya turun terus. Trading atau scalping, pokoknya apapun tidak direspon market. Tekanan jualnya kan lumayan kerasa kan? Nah, industri apa yang mau diperhatikan dalam lingkungan yang tidak stabil ini? Saya kan mendapat petunjuk sedikit dari pasar saham Korea. Saham industri makanan dan minuman terdampak besar dari perang dan harga komoditas. Jadi Korea juga sama, turunnya pernah drastis. Di sektor ramen, industri unggas, makanan ringan. Karena gara-gara kenaikan biaya bahan baku seperti gandum dan jagung, ada kekhawatiran bahwa laba mereka akan tergerus terus karena harga jagung dan gandum melonjak drastis ini, memberikan tekanan pada kinerja perusahaan-perusahaan mereka. Misalnya contoh Java, tidak ada yang tahu apakah saham ini akan segera mencapai titik terendah atau turun lebih jauh ke bawah. Nah, namun saya melihat bagaimana industri F&B, makanan dan minuman yang sama bergerak lebih dulu di pasar saham Korea. Misalnya saham ramen, ini nama sahamnya Nongsim. Pernah lihat nggak ya Shinramyeon di toko-toko atau supermarket? Atau misalnya Samyangsa. Nah, itu budak hukum yang terkenalnya ya, yang super pedas. Tahu kan? Nah, ini sahamnya, Samyang. Nah, dia pernah turun drastis juga bulan Maret. Nah, mereka ini Samyang, Nongsim seperti saham Indomie. Mereka ICBP-nya di Korea. Nah, mereka sudah melewati bagian terendah pada bulan Maret. Waktu itu kekhawatirannya pasar itu persis sama juga yang dialami Indonesia, gara-gara kenaikan harga gandum. Kemudian industri unggas. Untuk industri unggas, jagung merupakan bahan baku utama pakan untuk peternak ayam. Oke, tadi saham namanya Harim atau Gyochon F&B. Ini Gyochon ada di Indonesia juga kalau nggak salah. Terus Maniko. Nah, mereka turun bulan Maret atau bulan Februari, terus sudah balik arah naik. Nah, mereka kayak Jepin, Java, Main, ya di Korea. Kemudian perusahaan yang snack-snack. Pernahkah kalian lihat Chocopie di toko atau supermarket? Nah, itu berasal dari Korea, nama mereknya Orion, ini sahamnya. Mereka adalah kayak mayorannya di Korea. Jualan makanan ringan kayak biskuit, snack-snack. Nah, Orion ini juga tekanan jualnya ini bulan Maret dan Februari. Nah, itu gara-gara harga gandum. Tapi harga sahamnya kan sudah naik sejak bulan Maret. Nah, kenapa ya saham ramen, unggas, snack di Korea tiga-tiganya sudah sepertinya balik arah naik? Alasannya perusahaan makanan dan minuman ini sedang menaikkan harga jual. Maaf ya ini bahasa Korea, tapi mereka sejak 5 tahun yang lalu baru menaikkan harga sekitar 5,5% atau 6%-an merek-merek ini. Nah, jadi beban biaya itu dilempar ke konsumen. Terus begitu harga konsumen dinaikkan, setelah itu misalnya bahkan jika harga gandum turun, harga konsumen tidak bakal turun lagi kan? Pernah lihat nggak perusahaan F&B turunin harga jual? Nah, berarti kalau nanti harga bahan bakunya turun lagi, margin mereka kan makin tebal karena harga jualnya kan udah dinaikkan. Tapi misal contoh di Korea, seandainya kalau tertekan sama pemerintah karena kenapa margin kalian tinggi, bagi rakyat turunin dong misalnya harganya. Walau gitu, sebelum kejadian itu, perusahaan-perusahaan makanan minuman mereka itu bakal habisin budget dengan marketing fee, iklan TV, dan lain-lain. Karena menjaga rasio margin, supaya nggak ditekan sama pemerintah. Dan para konsumen juga sudah terbiasa dengan banyak berita tentang inflasi. Jadi sehingga konsumen juga bersiap untuk kenaikan harga. Nah misalnya ini, di sini artinya pada awal kenaikan harga ramen, banyak konsumen keberatan, tapi makin sudah pasrah menerima apa adanya aja karena perusahaan makanan juga ya terpaksa karena inflasi. Nah, Indonesia juga awal bulan ini kan harga bensin Pertamax juga naikkan, tapi tidak begitu banyak yang keberatan atau protes karena udah terbiasa dengan tingginya inflasi. Nah, sekarang yang sisa pertanyaan adalah berapa lama harga gandum dan jagung tinggi terus? Kita kan tidak tahu kapan perangnya Rusia dan Ukraina itu akan berakhir. Namun indeks agricultural, yaitu indeks hasil pertanian,
juga pasar komoditas. Mereka adalah produk turunan, namanya derivatif, yang dispekulasikan. Nah, commodity market ini terdiri banyak para pemain spekulasi. Masih ingat nggak kejadian nikel bulan Maret? Nah, gerakan harganya kan tidak wajar. Harga melonjak gila-gila saat posisi spekulatif itu bertaruh ke arah ke bawah. Mereka karena harganya malah naik, mereka itu terpaksa dilikuidasi. Itu istilahnya short squeeze. Arti itu sebaliknya force sell. Kalau kita beli dengan leverage, tapi ternyata harganya turun, kita kan terpaksa force sell. Nah, itu sebaliknya. Jadi mereka bertaruhnya ke bawah, tapi malah harganya naik. Nah, itu jadinya force buy. Jadi pemain spekulasi yang bertaruh ke bawah itu harus hapus posisi dia. Maka short selling itu berubah jadi panic buying. Makanya memicu harga meroket. Nah, leverage membutuhkan margin. Itu diminta berusaha. Harus top up kalau mau dapat limit yang lebih tinggi. Nah, di pasar spekulasi ada dua kelompok pemain spekulasi. Pertama, trend followers yang percaya uptrend akan bikin uptrend terus. Kemudian ada regressionis rata-rata, yaitu orang yang percaya harga akan balik ke harga rata-rata. Nah, jika pengikut tren ingin bertaruh lebih ke atas, bursa komoditas akan meminta lebih banyak top up margin. Nah, karena risikonya kan makin tambah, meningkat. Karena sudah naik terlalu banyak, jika demikian ya pengikut tren juga terbebani. Sedangkan regressionis rata-rata di sisi lain memiliki beban margin yang lebih sedikit. Sebaliknya, risiko yang mereka ambil itu saat bertaruh ke bawah semakin merendah. Permintaan top up margin itu semakin rendah karena harga indeks tersebut kan sudah naik banyak. Itu sudut pandang berusaha dari sisi top up margin. Jadi bebannya lebih ringan. Nah, kalian pilih yang mana? Nah, kalau saya, tampaknya regressionis rata-rata itu dapat kemungkinan menang yang lebih tinggi. Nah, tidak bisa dikatakan bahwa pasar Korea adalah pasar yang leading indicator, tapi mirip ditempatkan di lingkungan yang sama, lalu logika untuk industri makanan dan minuman adalah sama. Nah, terakhir dari sudut pandang analis di sekuritas. Misal contoh ini Mirasa Sekuritas ya, poultry, unggas. Nah, analis di sektor F&B kemungkinan besar mereka akan menurunkan target harga mereka atau menurunkan peringkat rekomendasi mereka dari misalnya sebelumnya buy, atau sekarang hold, atau neutral. Nah, berdasarkan hasil kuartal pertama 2022 ini. Misal contoh di Mirasa Sekuritas kan sektor unggas itu masih netral. Bahkan misal contoh Mayora, ada yang rating sell BRI dan Reksa Sekuritas untuk Mayora Indah. Nah, kita harus tahu neutral atau hold itu sebenarnya sama dengan arti sell dengan bahasa halus lah. Kalau enggak, mereka akan dimusuhi sama klien besar mereka, yaitu investor institusi yang pegang saham tersebut. Misalkan saya investor institusi, fund manager, pegang banyak saham Cepin misalnya. Tapi gara-gara analis ini turunkan rating, nah harga saham turun, pasti disalahin, dimusuhin kan. Lalu emiten juga. Emiten bisa aja taruh nama analis itu di blacklist karena ada kepentingan owner di emiten. Nah, itu semua karena kepentingannya terlibat di ekosistemnya pasar modal. Nah, di Korea juga sama, ketika analis menurunkan target harga dan menurunkan peringkat rekomendasi, nah itu pada awal bulan Maret, di mana mencapai harga saham yang terbawah. Nah, logika analis F&B itu sebenarnya simpel, karena ekspektasi mereka itu sudah rendah terhadap kinerja emiten, misalnya kuartal pertama. Analis itu adalah orang yang mengecek angka, setelah itu baru menulis. Sepengalaman saya, analis call itu ya sering lagging, indikasi tertinggal ya kasarnya. Nah, saya menghormati karakteristiknya analis di sekuritas karena mereka yang bikin research report yang dalam untuk kita. Oke, demikian. Ini sama sekali bukan rekomendasi saham, tidak ada kepentingan di sini. Saya juga tidak memiliki saham makanan dan minuman saat ini. Saya hanya pantau aja sebagai watchlist. Oke, tolong dikoreksi jika ada kesalahan dari saya. Mohon bimbingannya melalui komen. Jika konten ini bermanfaat, tolong di subscribe dan like-nya. Terima kasih, sampai jumpa.